Oke, jumpa lagi teman-teman SMK, teman-teman yang masih sekolah. Untuk pengenalan kali ini adalah sebuah CDI. Tapi sebelum itu kita salam dulu. Salam rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang muslim. Oke, tanpa berlama-lama, sebuah CDI ini juga disebut kapasitor discharge ignition ya. Kapasitor discharge ignition. Nanti dilihat di deskripsi, saya sertakan untuk simulasinya. Itu linknya diklik bisa. Jadi bagaimana CDI itu bekerja. Ada yang tipe DC, kebetulan ini contohnya adalah tipe yang DC. Itu seperti itu penampakannya. Beda dengan yang AC, tapi yuk kita bahas yang ini dulu. Kita nggak bahas yang AC. Nah, di sini cop-cop ini ya. Ini yang plastik soket ini itu adalah masukan dari negatif, positif ke coil dan dari pick up ya. Dari pick up mengirim signal ke sini, keluar ke coil, supaya kalau ada signal dari pick up dia akan mengeluarkan tegangan untuk menyalakan coil seperti itu. Nah, sebetulnya di sini CDI ini kalau rusak ya ini adalah komponen disposable. Jadi sekali rusak dan buang seperti itu. Jadi nggak bisa atau nggak lagi impas kalau kita dandanin dan lain sebagainya. Nanti komponen yang lain juga sudah tua, kapasitor yang ada di sini, satu misal kapasitor yang ini dan komponen yang ini sudah mengalami keausan. Jadi meskipun nanti didandani ya 1, 2, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan udah rusak lagi. Seperti itu. Nah, tapi orang ya berbagai macam pandangan ya ingin mengetahui cara kerjanya di sini. Oke, kita akan bahas kulitnya dulu. Nanti bila mendalam, next kita akan campur konten kita dengan konten-konten elektronik. Nanti kita bahas satu persatu. Sekarang ini secara kasarnya aja. Nah, tegangan yang masuk dari sini, dari aki ya, atau berasal dari kunci kontak yang kita bahas kemarin, itu masuk ke sini. Ini supaya stabil tegangan, tidak ya berkurang lah untuk naik turunnya. Nah, terus di situ ada sebuah komponen untuk membangkitkan ini inverter dari tegangan 12 volt menjadi tegangan tinggi yang nanti buat ngisi ini kapasitor di sini. Ini nilainya adalah 205 atau 2 mikro 400 volt. Ini kapasitor milar atau mular itu tulisannya ya, atau apalah yang di pasar namanya apa. Nah, saya juga kurang tahu karena banyak sekali nama-nama untuk kapasitor yang seperti ini. Kalau ini kapasitor ELCO, elektrolit kapasitor. Terus ini adalah transformer dari ferrit karena dia frekuensinya tinggi. Kalau nggak salah switching ya berkisar antara 20 kHz sampai 70 kHz. Gitu, dikoreksi aja nanti kalau ada yang menemukan pasnya berapa. Nah, tegangan yang sudah sampai di sini ini tadi, jadi komponen ini dia men-switch tegangan mulai dari 12 masuk ke sini, keluar tinggi, dia akan disimpan di sini. Nah, komponen yang ini tugasnya bila diberi signal, dia akan membuang nilai atau arus yang tersimpan di dalam kapasitor ini menuju ke
koil ya, menuju ke koil sehingga dinamakan discharge. Jadi pengapian itu terjadi karena pembuangan daya yang dari kapasitor ini menuju ke koil. Jadi keluar bunga api ke busi yang sudah kita bahas kemarin di konten kemarin. Seperti itu. Nah, tugasnya ini cuman menjeda saja. Jadi ini kalau sudah siap penuh, dia buang sesuai dengan signal yang dari pick up atau pulser kita sebut. Mohon maaf kelupaan. Jadi untuk pulser nanti kita bahas di next konten ya. Mohon maaf. Seharusnya pulser duluan, tapi nanti ngeplaynya dibalik ataupun diulang-ulang enggak masalah. Oke, terima kasih. Itu terus, nah ini adalah bagian otaknya ya teman-teman ya. Untuk di motor, karena dia itu tidak putarannya tidak harus tetap misalkan 1000 per menit, 1500 per menit itu RPM ya. Itu enggak seperti itu, kita gas lebih tinggi, putaran lebih tinggi, kita turun lagi. Maka inilah yang menyesuaikan. Jadi ini prosesornya lah, bisa dikatakan seperti itu untuk merubah-rubah sudut pengapian yang ada di motor. Nah ini khususnya ya sepeda motor dulu ya. Nanti kalau mobil mungkin multi pengapian, beberapa silinder dan lain sebagainya. Jadi di sini gunanya hanyalah untuk menggeser-geser sudut pengapian supaya bisa mengefisienkan bahan bakar, menambah tenaga dan lain sebagainya dengan riset yang ada selama ini. Jadi dikembangkan supaya lebih irit bahan bakar, supaya lebih bertenaga, itu seperti apa? Seperti itu ya untuk teman-teman ya. Nah, itulah kulit dari CDI tersebut ya, untuk hanya pembahasan kerja secara kulitnya saja. Oke, sekarang terus kita bahas untuk kerusakan. Mengapa CDI ini bisa rusak? Nah, tentu saja kalau lain komponen itu masih sehat ya, akinya sehat dan lain sebagainya, regulatornya yang kemarin sehat, yang sudah kita bahas di konten-konten kemarin. Nah, itu sebetulnya juga jarang sekali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari langsung CDI-nya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dia karena komponen, kualitas komponen, karena cuaca, karena keausan, misalkan dia silnya ini atau lemnya ini rusak, dia masuk air, ataupun ya kualitas dari pembikinannya komponen-komponen ini. Jadi keeroran yang mungkin terjadi itu juga namanya barang pabrikan, juga bikinan manusia ya. Jadi ya mungkin aja bisa mengalami error dan kemudian menjadikan kerusakan. Tapi kita bahas apa sih yang kemungkinan bisa menyebabkan CDI ini cepat rusak. Itu biasanya dari aki ya. Aki yang sering digunakan untuk double starter ya otomatis. Kita malas untuk nendang itu pedalnya, jadi main enak. Nah, kadang-kadang pada pagi hari itu biasanya kalau di buku petunjuk itu kita harus pakai starter kaki dulu. Setelah motor akinya sudah ready, nah itu baru boleh kita pakai starter. Tapi kadang-kadang ya berhubung kelamaan dan lain sebagainya, maka kita bantai aja pakai double starter. Dan itu menyebabkan aki cepat soak. Nah, nanti akhirnya ke sini. Karena daya dari aki sendiri itu sudah turun, maka dari pengisian dia naik menyebabkan tegangan yang masuk ke sini juga naik. Padahal ini dibatasin. Gitu. Jadi nggak boleh terlalu ekstrim naik dan turun. Yang akhirnya kestabilan komponen di sini ini terganggu. Satu dari aki yang jelas. Kedua, ya kembali dari cuaca tadi ya, korosif dan lain sebagainya, ada bocor karena kendaraan itu bergetar dan dia
mungkin dalamnya itu lemnya kurang padat dan lain sebagainya, dia akan bisa itunya copot, apa komponen yang di dalam solderan kurang bagus dan lain sebagainya. Ketiga, itu adalah disebabkan dari koil. Koilnya setengah mati berhubung udah kerjanya lama. Jadi harus dicek dulu. Koil itu impedansnya berapa, diukur seperti dengan AVO ya, AVO digital ataupun AVO yang akurat pokoknya. Nah, seperti di konten yang kemarin sudah itu koilnya. Nah, koil yang hambatannya sudah menurun, dia akan menyebabkan kerja CDI ini komponen ini, silikon yang terkontrol atau SCR ini bisa terlalu berat kerjanya, atau kapasitornya juga terlalu berat kerjanya dikarenakan hambatan yang ada di dalam koil sudah menurun. Jadi satu contoh biasanya angkat 1 kilo 2 kilo, nah itu jadi angkat 10 kilo lebih. Demikian sekilas untuk CDI ini ya. Untuk singkatan-singkatan ini mungkin ini bisa kita katakan IC, ini elektrolit kapasitor, ini juga sama elektrolit kapasitor tapi sudah ATC ya, dia Advanced Teknologi, dia pakai SMD. SMD itu Surface Mounting Device. Terus untuk SCR sendiri itu adalah Silicon Control Rectifier. Jadi apa ya, kalau bisa kita katakan itu silikon yang terkendali ya. Jadi harus dikasih pulsa dulu supaya dia mengarahkan satu daya ke komponen yang lain. Satu misal ke menguras ini ataupun di dalam rangkaian yang lain dia akan menyambungkan tegangan ke komponen yang lain atau menggerakkan sesuatu yang lain, misalkan motor dan lain sebagainya juga menggunakan SCR. Jadi kalau SCR ini bukan hanya di CDI, di alat-alat yang lain juga banyak digunakan. Seperti inverter ini juga banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi sifatnya adalah universal ya untuk komponen-komponen ini. Jadi bukan hanya untuk CDI. Seperti itu teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas, monggo silahkan di komen di kolom komentar, nanti ya sebisa mungkin akan saya jawab. Juga mungkin ada teman-teman lebih paham untuk yang lain, monggo saling membantu di sini. Sifatnya kita belajar bareng ya teman-teman ya, bukan untuk saling klaim yang macam-macam, tapi dimana kita belajar untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi bangsa semakin maju. Oke, segitu saja saya kira cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih yang sudah komen, subscribe ataupun membagikan kepada yang lain. Ayo kita pinter bareng, ayo kita maju bareng, kita bangun bangsa ini. Terima kasih. Oke, yang terakhir, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten berikutnya. Oke.